Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi MS Word 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana menu-menu dari MS Word itu sendiri. Baik, silakan teman-teman menyimak. Baik, di sini untuk yang pertama adalah dari kami akan mengenalkan yang pertama tentang menu MS Word itu sendiri. Jadi di dalam MS Word ada ada banyak menu yang tercantum di dalamnya. Jadi yang pertama adalah tombol Office, Quick Access Toolbar, Customize Quick Access Toolbar, menu bar, pengatur jendela, lambang tab, kotak dialog, view rule, roller, status bar, halaman kerja MS Word, mengatur tampilan halaman kerja, zoom in dan zoom out. Yang kedua adalah tentang fungsi-fungsi menu icon pada tab MS Word. Yang pertama, file. Di dalam file terdapat menu-menu icon yang akan saya sampaikan. Pertama adalah save. Save untuk menyimpan lembar kerja yang sudah selesai. Lalu save as. Save as menyimpan lebih spesifik dengan kita bisa memilih dokumen mau disimpan di mana atau mau diganti dengan nama file baru. Lalu open. Open yaitu membuka file yang sudah disimpan sebelumnya atau yang sudah kita kerjakan lalu kita save dan kita akan membukanya kembali. Lalu close. Close yaitu untuk menutup dokumen yang sudah dibuka. Info. Membuat rincian informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Recent. Recent memberikan daftar dokumen yang baru saja dibuka atau sedang diedit. New, membuka lembar kerja baru aplikasi Word. Lalu print, yaitu untuk mencetak dokumen yang sudah dibuat. Save and send, menyimpan dokumen kemudian mengirimkan ke email. Help, merupakan menu bantuan jika menemui masalah saat menggunakan MS Word. Lalu option, berisi angka menu yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen atau lembar kerja. Exit merupakan penutup sekaligus keluar dari aplikasi MS Word itu sendiri atau menutup MS Word. Menu icon yang kedua adalah Home. Home ada 5 bagian menu yang memuat berbagai ribbon tool. Yang pertama, clipboard merupakan pengelompokan icon yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan elemen dalam sebuah dokumen, yaitu paste, copy, cut, format, painter. Yang kedua, paragraf berisi sekelompok icon yang mengatur sekaligus menyesuaikan format paragraf sebuah dokumen, yaitu bold, numbering, discuss, indent, insert, inres, indent, alignment left, alignment center, alignment left, justify, line and paragraph, shading, border. Lalu style berisi sekelompok icon yang berfungsi untuk text formatting supaya bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan tanpa perlu mengatur terlebih dahulu. Editing
berisi sekelompok icon yang berfungsi untuk melakukan editing pada dokumen yang dikerjakan. Seperti yang digunakan find, replace, select. Selanjutnya adalah insert. Insert berfungsi untuk memasukkan objek ke dalam lembar kerja MS Word atau dokumen. Di dalam insert sendiri terdapat page yang berisi icon yang berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan pada lembar kerja, seperti cover page, blank page, dan page break. Lalu ada table, seperti namanya, icon ini berfungsi untuk memasukkan tabel pada lembar kerja. Lalu illustration, sekelompok icon yang berfungsi untuk memasukkan gambar, chart, clipboard, atau table, dan lain-lain ke dokumen, seperti picture, clipart, shapes, smart chart, chart. Lalu yang selanjutnya adalah page layout. Anda bisa menemukan berbagai ribbon group yang berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berkaitan dengan tampilan hasil lembar kerja Word. Di dalam page layout terdapat themes, sekelompok icon yang berfungsi untuk menyesuaikan tema dan tampilan halaman lembar kerja, yaitu themes, colors, font, effect. Lalu yang kedua adalah page setup, sekelompok icon yang berguna untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja, yaitu margin, orientation, size, columns, breaks, line numbers, hyperlink. Lalu selanjutnya page background, yaitu sekelompok icon yang berfungsi untuk mengatur aneka efek pada lembar kerja, seperti watermark, page color, page border. Lalu yang selanjutnya adalah paragraph, sekelompok icon yang berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan tampilan format paragraf dokumen, yaitu indents dan spacing. Yang selanjutnya arrange, yaitu sekelompok icon yang berguna untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. Position, yaitu position, wrap text, bring forward, send backward, selection pane, elect, group, rotate. Selanjutnya reference, mengandung beberapa ribbon group yang memiliki fungsi masing-masing, seperti misalnya untuk mengatur footnote, table of content, insert, caption, hingga indeks dan lainnya. Lalu mailings, sebuah perangkat lunak pengelola kata. Anda bisa mengerjakan surat yang secara otomatis langsung dalam jumlah banyak. Ada beberapa fitur dalam penulisan surat massal seperti mail merge yang memungkinkan Anda menulis satu berisi sama tapi penerimanya berbeda-beda. Dalam mailings Anda juga bisa mengatur tampilan amplop dan label yang mempermudah pekerjaan. Selanjutnya review. Tab menu ini berfungsi untuk melakukan review dari lembar kerja yang sudah terisi, mulai dari pengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa hingga perhitungan jumlah kata bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. Yang selanjutnya view. Toolbar ini berfungsi sebagai pengaturan tampilan lembar kerja.
Yang selanjutnya adalah menggunakan rule. Rule adalah penggaris dari batas kertas yang tersedia baik horizontal maupun vertikal. Jadi untuk mengaktifkan menampilkan rule, silakan Anda pilih ribbon view, kemudian beri check list atau centang pada rule tersebut, maka rule atau penggaris tersebut akan muncul. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu page setup atau mengatur halaman kerja. Page setup berfungsi untuk mengatur apa saja yang berkaitan dengan kertas di Microsoft Word. Langkah-langkah untuk mengaktifkan fasilitas page setup. Yang pertama, buka menu bar, lalu pilih page layout. Langkah selanjutnya akan ada tampilan orientation, size, dan kolom atau kalian bisa juga memilih margin. Lalu klik custom margin. Akan muncul tampilan page setup yang bisa kalian atur lewat margin, paper, dan layout yang ingin kalian atur sesuai kebutuhan. Langkah terakhir adalah klik OK dan selesai. Selanjutnya, page number. Fungsinya adalah untuk memberikan nomor pada setiap page atau lembar atau halaman yang bertujuan untuk mempermudahkan pencarian bab maupun subbab pada halaman sebuah buku atau karya tulis. Langkah-langkahnya yaitu buka lembar kerja Microsoft Word Office, lalu klik insert pada menu bar, pilih page number pada grup atau kolom header and footer, lalu klik bottom of page. Saat memberikan penomoran pada halaman, usahakan kursor mouse terletak pada awal sebuah halaman untuk mempermudah pemeriksaan. Untuk menghapus halaman, ulangi langkah nomor 2 dan 3, kemudian pilih remove page number. Selanjutnya adalah menampilkan header dan footer. Merupakan area tempat informasi data yang berupa tulisan, nomor halaman, tanggal, jam, dan sebagainya. Ada 2 cara untuk membuka header dan footer ini. Yang pertama adalah dengan klik tab insert, kemudian pilih header atau footer, lalu pilih salah satu pengaturan yang Anda inginkan, atau klik edit header maupun footer. Silahkan masukkan yang Anda kehendaki. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara klik ganda atau double klik pada area header atau footer. Setelah itu lakukan penambahan teks, tanggal, maupun pengaturan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selama user masuk pada area header dan footer, maka area dokumen tidak aktif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Albaranitis A. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai Microsoft Word dengan subbab page border dan tab stop. Page border adalah garis pembatas dari sebuah halaman yang ada di dalam lembar kerja Microsoft Word. Langkah-langkahnya untuk kita mengaktifkan page border, yang pertama, kita klik page layout pada menu bar. Yang kedua, pada grup page background, pilih page border. Selanjutnya, akan muncul menu page border pada jendela border and shading. Kemudian, pada bagian setting, pilih bingkai yang Anda inginkan. Ada none, box, shadow, 3D, atau custom. Selanjutnya, buat pengaturan pada style, color, width, and art. Kemudian, buat juga pengaturan pada apply to. Pilih salah satu yang dibutuhkan saja. Ada wall document, this section first page only, this section all except first page,
Dan yang terakhir, klik OK jika sudah selesai. Kemudian tab stop. Tab stop ini sangat berguna untuk memformat perataan teks agar terletak pada posisi yang sama di setiap baris. Ada beberapa macam tab stop. Ada tab kiri dengan perataan teks kiri, tab tengah dengan perataan teks tengah, tab kanan dengan perataan teks kanan, tab desimal, rata kanan sebelum karakter atau simbol desimal, dan yang terakhir tab bar, hanya untuk memberi tanda atau simbol garis tegak. Sekian dari presentasi kami kelompok 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.